bikin ingat dosa lagu-lagu dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mantoli Toli TV dalam program Bisa Produktif, bincang santai, program edukatif dan inspiratif. Teman-teman, perkenalkan nama saya Hesti Uno. Saya merupakan salah satu kru Mantoli Toli yang akan memandu podcast pada sore hari ini dalam beberapa waktu ke depan. Saya mewakili Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli mengucapkan bela sungkawa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dalam tragedi Kanjuruhan di Malang yang menewaskan kurang lebih 125 orang dalam pertandingan sepak bola Arema versus Persibaya. Semoga peristiwa ini tidak terulang kembali dalam pertandingan-pertandingan lain ke depannya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, pada sore hari ini tim futsal Mantoli Toli sedang mengikuti pertandingan yang dilaksanakan oleh Brimob Kabupaten Toli-Toli. Untuk itu, kepada teman-teman yang di rumah, kami memohon doa dan dukungannya. Semoga pada sore hari ini Mantoli Toli bisa menang. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang Masya Allah hebatnya, yaitu ada Andi Ginaya. Halo Gina. Halo Kak Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperkenalkan namanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Andi Ginaya. Di sini saya Ketua Ekstrakurikuler Jurnalistik Siswa Mantoli Toli. Saya kelas 11 MIA 4. Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Gina, pada sore hari ini kita akan melakukan bincang-bincang santai seputar ekstrakurikuler jurnalistik. Oke, siap. Nah, saya mau bertanya, Gina ini kan sekarang sebagai ketua jurnalistik siswa, asik. Kita ucapkan selamat dulu kepada Andi Ginaya yang baru saja dilantik pada minggu kemarin. Nah, Ginaya ini kan sekarang sebagai ketua jurnalistik siswa nih di Mantoli Toli. Nah, apakah ini merupakan pengalaman pertama atau sebelumnya sudah pernah menjadi ketua atau anggota di suatu organisasi lain? Jujur ini KSD pengalaman pertama. Baik. Pertama banget soalnya waktu SD itu ada kan namanya kegiatan dokter kecil, ya. UKS kan. Ya. Cuman di situ saya ikut kegiatannya itu cuman jadi anggota. Nah, dari SD itu sampai SMP saya tidak pernah ikut-ikut organisasi. Jadi pas masuk SMA, kelas 1 saja itu saya belum masuk organisasi apapun. Niatnya memang nanti kelas 2 mau ambil organisasi begitu kan. Kelas 1 masih mau lihat-lihat dulu organisasi mana yang saya mau masuk ya, yang cocok sama saya begitu. Jadi belum ada pengalaman apa-apa ketua begitu. Nah, bagaimana perasaanmu setelah kau tahu kalau saya ini akan menjadi ketua jurnalistik siswa? Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui kalau jurnalistik siswa Mantoli Toli ini adalah organisasi yang masih baru sekali di Mantoli Toli. Jadi
Andi Ginaya ini merupakan ketua organisasi jurnalistik angkatan pertama. Jadi bagaimana perasaanmu setelah kau tahu kalau wah saya yang akan menjadi ketua organisasi jurnalistik angkatan pertama? Sebenarnya tidak menyangka soalnya kan waktu Pak Irfandi selaku pembinanya kita ini kan pas membahas organisasi ini, itu saya dengan teman saya satu orang namanya Amel. Sekarang dia juga anggota jurnalistik. Jadi sama-sama membahas organisasi ini sama dia. Saya tidak menyangka lang waktu ditunjuk saya mau jadi ketua. Karena saya tahu masih ada yang di atasku gitu, tapi saya yang terpilih. Tidak menyangka sih. Alhamdulillah juga. Nah, kalau ada enggak sih ketakutan dari Gina sendiri kalau kayak contoh di organisasi lain kan kayak PMR. Nah, kalau PMR itu kan maksudnya sudah ada kakak-kakak sebelumnya. Jadi kayak ketika kita mau jadi ketua, kita kayak oh, kemarin waktu Kak Marsha, Kak Kiki jadi ketua itu seperti ini, dia jadi kakak-kakak itu yang memimpin organisasi seperti ini. Di OSIS kayak oh, kalau saya ke depannya saya mau kayak Kak Rifani. Nah, kau ini kan pada saat ini ketua angkatan pertama, ada enggak sih ketakutan kayak enggak ada contoh begitu? Pasti ada. Soalnya kan angkatan pertama, terus juga tidak ada apa namanya ini patokan dong. Iya. Saya harus contohi siapa begitu. Tapi ada semangat dari Pak Irfandi. Masya Allah. Bisa pasti bisa nonton kayak Najwa Shihab begitu kan. Jadi saya biasa pasti bisa, kenapa tidak bisa selagi kita berusaha dong. Jadi pasti adalah ketakutan begitu. Terus apalagi kita organisasi baru di mana takutnya apalagi kita kan organisasi baru. Iya. Takutnya saya tidak becus memimpin, dibilang percuma ada jurnalistik gitu, tidak ada gunanya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin lah gitu. Baik. Apa sih yang membuat Gina mau gabung di jurnalistik siswa Mantoli-Toli? Secara kan jurnalistik ini kan organisasi yang baru. Jadi kayak kita belum lihat oh sebenarnya jurnalistik ini sebelumnya itu kayak begini. Kita kan masih baru sekali. Jadi apa sih yang membuat Gina ini tergerak mau masuk ke jurnalistik? Tentunya mencari pengalaman. Pengalaman itu yang paling penting, itu yang saya cari. Kan ini organisasi jurnalistik siswa ini kan masih man lah yang punya. Sekolah-sekolah lain mungkin ada sih, cuman tidak terlihat dong. Jadi saya masuk di jurnalistik ini pokoknya mencari pengalaman baru. Soalnya kalau kayak yang lain misalnya kayak OSIS, PMR begitu kan ada bisa kita lihat di sekolah lain. Nah, saya mau mencari yang berbeda dari yang lain lah pokoknya. Jadi saya tergerak mau masuk ke jurnalistik ini untuk mencari pengalaman baru gitu. Nah, pada saat Gina memutuskan nih mau masuk ke jurnalistik, bagaimana tanggapan teman-temannya Gina atau mungkin tanggapan keluarga, lingkungan sekitarnya Gina, kayak adakah yang berpikir kayak untuk apa masuk jurnalistik? Jurnalistik kan maksudnya tidak aktif atau bagaimana? Adakah maksudnya respon tidak baik dari lingkungan atau baik-baik saja? Kalau respon tidak baik, alhamdulillah tidak ada sih. Alhamdulillah. Dari orang tua juga mendukung sekali. Soalnya dari kelas 1 itu orang tua kayak kau ini tidak mau masuk organisasi, tidak ada kerjaan, pulang sekolah di rumah tidak ada kegiatan apa. Jadi pas saya bilang sama orang tua, "Ma, saya mau di MAN itu ada organisasi baru namanya jurnalistik." Saya jelaskan sama orang tua. Alhamdulillah didukung. Dibilang, "Oh ya masuk saja. Siapa tahu ada pengalaman baru yang bisa didapat." Begitu kan. Ada ilmu-ilmu baru yang didapatkan. Kalau dari teman-teman alhamdulillah juga mendukung semua.
apalagi teman kelas atau teman baku bawa dari SMP, semua itu mendukung. Alhamdulillah tidak ada yang kayak untuk apa masuk jurnalistik gitu, tidak ada. Alhamdulillah ya. Nah, kita akan menanyakan langsung kepada ketua jurnalistik, apa sih enak tidak enaknya menjadi seorang jurnalis di Mantoli-Toli? Oke. Enaknya itu kalau Pak Irfan bilang terkenal lah. Ya, pasti. Terkenal. Kalau tidak enaknya kita itu dikejar dengan waktu. Misalkan berita ini hari, pokoknya itu harus terbit itu hari juga, soalnya takutnya ketinggalan apa nih di-upload dong tuh, jadi sudah basi lah beritanya. Terus apalagi kita membuat narasi itu bisa dibilang agak susah. Ya. Jadi itu yang tidak enaknya, kita itu mengejar waktu, mengejar berita juga. Itu sih. Nah, Gina ini kan dulunya seorang siswa yang bisa dibilang belum punya pengalaman organisasi ya kan? Sekarang menjadi ketua organisasi. Nah, menurut Gina perbedaan yang mungkin kentara sekali bagi Gina sebelum menjadi ketua dengan pada saat Gina menjadi seorang siswa biasa. Banyak sih, Ya. banyak. Waktu saya jadi siswa biasa gitu kayak apa ya? Tidak ada mungkin juga anak-anak tidak tahu saya. Ya. Terus waktu pas masuk jurnalistik apalagi jadi ketua, jadi banyak yang kenal, dapat teman. Berarti followers Instagramnya naik ini. Tidak juga. Maksudnya jadi banyak yang kenal gitu. Terus banyak juga yang saya dapat, ilmu-ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat itu banyak sekali. Apalagi kita dibina langsung sama Pak Irfandi Haji Hasan. Asik. Nah, pandangan Gina mengenai jurnalistik. Bagaimana sih jurnalistik itu menurut Gina? Apa ya? Jurnalistik menurut saya jurnalistik menurut saya itu luar biasa. Maksudnya berguna sekali, terus keren. Pokoknya semua lah yang bagus-bagus itu ada di jurnalistik. Masya Allah. Jadi buat teman-teman di rumah yang menonton jangan ragu untuk masuk jurnalistik. Betul, Karena betul. ketuanya sendiri bilang kalau jurnalistik itu keren. Baik. Keren banget. Saya mau bertanya nih mengenai ruang lingkup kegiatan. Jadi bagaimana sih cara kerjanya jurnalistik Mantoli-Toli ketika ada kegiatan atau mungkin acara-acara event-event di sekolah? Bagaimana sih jurnalistik itu bergerak begitu? Nah, kalau kita itu kalau misalkan ada kegiatan atau ada tamu-tamu yang datang ke MAN itu, kita langsung turun meliput. Nah, kita juga ada pembagian jadwal. Kalau misalkan yang bertugas hari itu tidak bisa atau ada halangan buat meliput, kita itu langsung panggil saja siapa yang ready, terus kita liput. Nah, pas kita meliput itu kan sudah ada akses. Iya. Akses kan itu kita punya ID card. Iya. Jadi kita meliput sudah agak bebas mau meliput. Nah, selesai kita meliput itu, kita langsung membuat narasinya, store sama editor, diedit, pokoknya harus diupload hari itu juga. Gitu kita punya program. Alhamdulillah juga kita berarti dari jurnalistik ini dapat apresiasi yang bagus sekali dari sekolah Dapat apresiasi. dan dari guru-guru yang ada di Mantoli-Toli. Betul. Nah, menurut Gina, hal apa sih yang sebenarnya harus ada pada siswa yang mau masuk di jurnalistik? Maksudnya sikap apa, kayak apa sih yang harus ada di dirinya kita untuk menjadi seorang jurnalis di Mantoli-Toli? Menurut saya sih rasa keingintahuan yang tinggi, pokoknya kepo, terus peka terhadap sosial media, gitu kan? Iya. Aktif update lah, orangnya update sekali, biasa dia tahu semua berita-berita terkini gitu.
disiplin juga ya, sudah Disiplin, pasti disiplin. karena jurnalistik itu memang benar-benar kita bekerja di dalam tekanan waktu atau kita dikejar planning, dikejar deadline. Mohon maaf guys. Nah, sebelumnya apakah Gina ini pernah kepikiran kalau kan Gina kan tidak sangka nih ke depannya maksudnya sebelumnya mau masuk di jurnalistik. Nah, pada saat masuk di jurnalistik, apakah Gina ini pernah kepikiran kalau Gina yang akan menjadi ketua di organisasi tersebut? Tidak, tidak. Waktu saya masuk waktu sebelum ada jurnalistik ini, saya sama teman saya itu sempat dibilang, ih mantol-tol nanti ada organisasi baru gitu kan. Ya. Terus saya bilang, oh ya, saya ikut Pak, gitu. Saya ikut, Iya. saya mau dimasukkan ke organisasi itu. Awalnya itu saya kayak, oh mungkin saya cuma jadi anggota biasa saja yang bantu-bantu gitu kan. Tidak menyangka sih bisa dipilih jadi ketua yang seperti saya bilang tadi, padahal masih banyak yang bisa lah di atas saya begitu, tidak menyangka sih. Nah, pada saat pertama masuk, bisa dibilang kan kita ini merupakan orang-orang pertama di jurnalistik siswa Mantoli-Toli. Nah, pada saat pertama masuk, Gina ada perasaan merasa ndak bisa ndak sih? Kan di jurnalistik itu kita kayak membuat berita, diajar membuat narasi. Ada ndak sih perasaan Gina kayak, saya ndak bisa ini? Ada, waktu saya pertama masuk itu kan langsung disuruh, saya itu pertama masuk lalu langsung disuruh take presenter sama Pak Irfandi berita tentang kegiatan Matsama, Ya. masa taruh siswa madrasah. Jadi saya itu langsung disuruh, pokoknya langsung kau take presenter. Padahal di situ saya belum tahu apa-apa tentang presenter. Ya, betul-betul dari nol. Dari Ya. nol sekali. Sebelum saya take itu malamnya Pak Irfandi bilang nonton bagaimana presenter berita itu membawa berita bagaimana. Jadi saya nonton, pokoknya saya belajar otodidak dari YouTube waktu itu. Jadi saya menonton YouTube, saya lihat bagaimana caranya orang membawa berita. Pas paginya langsung disuruh tag sama Pak Irfandi. Sebelum tag kayak, saya tidak bisa ini, saya belum bisa, belum banyak persiapan. Tapi Pak Irfandi bilang, yakin saja bisa, yang penting sudah belajar. Nah pas tag itu alhamdulillah saya bisa kayak, oh iya saya bisa kalau saya berusaha, kalau saya belajar begitu. Jadi itu sih. Berarti ya memang betul-betul dari nol karena ya ala bisa karena biasa. Nah teman-teman, untuk mengisi waktu kita pada sore hari ini, marilah kita dengarkan persembahan dari kesenian Mantoli-Toli.
persembahan deh. Dan dulu kau kan? Dan dulu. Persembahan deh. Nah teman-teman, itulah tadi persembahan dari kesenian Mantoli-Toli. Semoga teman-teman di rumah terhibur atas persembahan dari mereka. Nah teman-teman, tidak klop rasanya jika kita mengundang ketua dari organisasi jurnalistik siswa, tapi kita tidak mengundang pembinanya. Nah pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah cantik sekali. Ada Ibu Syahrayanti selaku pembina jurnalistik siswa Mantoli-Toli. Iya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa diperkenalkan Bu, atau saya yang perkenalkan? Silakan. Kalau mau diperkenalkan juga boleh, perkenalan sendiri juga boleh. Jadi terserah Ibu Bu. Jawabannya cewek sekali guys, terserah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para pemirsa di rumah. Jadi perkenalkan, saya Syahrayanti. Saya salah satu pembina dari ekstrakurikuler jurnalistik siswa Madrasah Alia Negeri Toli-Toli. Salam kenal semua. Annyeong. Halo Ibu. Nah pada sore hari ini kita akan melakukan bincang-bincang santai Bu seputar ekstrakurikuler jurnalistik siswa yang ada di Mantoli-Toli. Iya. Nah saya mau bertanya Bu, Ibu sebagai seorang guru sekaligus pembina di Mantoli-Toli, bagaimana sih pandangan Ibu mengenai jurnalistik siswa bagi Mantoli-Toli? Ya, berbicara tentang jurnalistik, Iya. memang saat ini kita dituntut oleh zaman harus mengadakan yang namanya jurnalistik, apalagi jurnalistik itu sangat penting dalam mempublish sebuah kegiatan. Dan ketika ada sebuah sekolah yang berani untuk membangun ataupun mendirikan sebuah organisasi ekstra jurnalistik, berarti sekolah itu memang berniat untuk betul-betul serius dalam ingin memajukan sekolahnya. Karena kenapa? Zaman sekarang memang bermain di media adalah suatu hal yang wajib untuk semua sekolah gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun informasi-informasi dan juga meningkatkan sesuatu yang ada di sekolah tersebut agar orang-orang di luar sana bisa mengetahui, oh ternyata ini loh Man, gitu. Itu sih menurut saya. Nah Ibu kan sekarang nih sebagai seorang pembina. Ya. Kayak tegang. Kayak sedang diinterogasi polisi ini. Ibu kan sekarang sebagai seorang pembina. Iya. Nah sebagai seorang pembina, apakah ini merupakan pengalaman pertama Ibu menjadi pembina di organisasi atau sebelumnya Ibu pernah menjadi pembina di organisasi lain? Oke. Berbicara tentang pembina, Ya. kerja di Mantoli-Toli ini adalah pengalaman pertama saya setelah meninggalkan status menjadi seorang mahasiswa. Namun pada saat saya sebagai seorang mahasiswa, saya memang aktif di berbagai organisasi dan alhamdulillah dipercayakan di berbagai organisasi itu menjadi pimpinan dan menjadi DPO atau Dewan Pengarah Organisasi, sehingga menjadi seorang pembina di organisasi ekstrakurikuler di sekolah itu merupakan sebuah kebanggaan dan kesempatan yang sangat baik, sehingga saya
mau mengambilnya untuk meningkatkan juga apa yang ada di diri saya, sehingga apa yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dulu bisa tergunakanlah, bisa termanfaatkan ketika saya juga kerja gitu, dan bisa membagi pengalaman juga kepada adik-adik saya, siswa-siswa saya tercinta di jurnalistik siswa. Itu. Ya, sarangnya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah tahu kalau Ibu akan menjadi pembina di organisasi jurnalistik siswa Mantoli-Toli? Ya, berbicara tentang perasaan ya. Iya. Ada sensitif ini bicara tentang perasaan. Iya. Ya, orang di belakang layar sudah asik-asik semua. Kentara sedang main perasaan sekarang. Oke. Perasaan saya pada saat ditawarkan menjadi seorang pembina, sangat dibilang senang juga, ya speechless lah gitu. Karena kenapa? Saya termasuk seorang guru baru di Mantoli-Toli, namun mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu pembina di, bisa saya katakan, ekstrakurikuler yang lumayan bergengsi. Iya. Karena semua kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tamu maupun kegiatan di sekolah itu semua kita yang rangkul, sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi saya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang perasaan, ya sedikit terkejut, speechless, ternyata saya masih diberikan kesempatan dan dipercayakan, padahal termasuk guru baru di sini. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Iya. Nah, di jurnalistik siswa ini kan merupakan organisasi yang baru ya, Bu. Iya. Kami orang-orang di dalamnya, anggota-anggotanya, ini kan merupakan anak-anak yang angkatan pertama. Yaps. Jadi bisa dibilang kami masih nol semua. Kami mulai dari nol semua. Nah, Ibu sebagai seorang pembina, bagaimana sih perasaannya, kesannya bersama anak-anak yang bisa dibilang masih minim sekali ini? Ya, berbicara tentang minim lagi. Ya. Saya juga masih baru di jurnalistik, walaupun mungkin sebelumnya dunia kepenulisan itu sudah kita jajah sebelumnya. Namun kalau bergerak di sempitnya di jurnalistik itu masih baru juga. Perasaan saya mendapatkan mungkin siswa yang baru mulai dari nol belajar tentang jurnalistik. Sebenarnya tidak begitu sulit untuk mengajarkan adik-adik saya ataupun siswa-siswa saya yang di ekstrakurikuler jurnalistik saat ini. Kenapa? Karena alhamdulillah anggota-anggota angkatan pertama ini sangat mudah untuk diberikan informasi dan sangat mudah untuk diberikan ilmu pengetahuan. Entah karena memang IQ Tepuk tangan, guys. tinggi atau memang mereka serius dalam mengambil pengetahuan di ekstrakurikuler ini. Namun sampai saat ini, sampai detik ini, alhamdulillah adik-adik saya di jurnalistik siswa itu sangat menyenangkan dan sangat enak untuk diberikan pengetahuan. Apakah itu pengetahuan secara teori ataupun langsung praktek di lapangan. Jadi mereka sangat bisa diandalkan. Baik. Walaupun masih baru. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin menonton, yang kedepannya punya niat untuk join di jurnalistik, jangan ragu guys, karena pembinanya sendiri yang bilang kalau kita itu asik. Ya. Baik. Nah, kalau tidak gabung. dulunya kan Ibu kan sebagai seorang mahasiswa, Ya. sekarang menjadi seorang guru sekaligus pembina jurnalistik. Bagaimana perbedaan yang Ibu rasakan dari kedua hal tersebut? Iya, perbedaan pada saat masih mahasiswa dengan sekarang mungkin lebih ke peran dulu jadinya mahasiswa, sekarang perannya jadi guru, seperti itu. Sebenarnya kalau bicara tentang peran sih sama saja, karena mentok-mentoknya tetap peran kita itu untuk meningkatkan dan mempersiapkan kehidupan bangsa yang lebih baik ke depannya. Itu sih mentok-mentoknya. Namun memang mungkin kalau waktu kita mahasiswa, kita yang diajar gitu. Namun pada saat kita sudah bekerja sebagai seorang guru, kita yang mentransfer ilmu itu ke siswa kita. Dan memang secara etika ataupun secara keseharian kita, ketika kita menjadi seorang guru, kita mungkin bisa lebih menjaga apa yang ada sama diri kita. Beda waktu kita masih jadi mahasiswa, seperti itu. Itu sih lebih ke perbedaannya pada saat Ibu menjadi seorang mahasiswa dengan sekarang menjadi seorang guru. Nah, dikaitkan dengan Ibu saat ini menjadi seorang pembina jurnalistik, mungkin pada saat Ibu jadi mahasiswa, Ibu lebih dominan ke penulisan esai. Mungkin adik-adik tahu ya tentang esai nasional atau biasa disebut dengan artikel.
gitu. Ibu biasa bergerak di bidang kepenulisan seperti itu di mahasiswa. Namun sekarang karena ibu menjadi seorang pembina jurnalistik, sekarang ibu bergerak di semua bidang jurnalistiknya, termasuk fotografernya, videografernya, editing dan lain-lainnya. Itu menuntut ibu untuk belajar lagi tentang itu, karena tidak mungkin ibu menjadi seorang pembina terus tidak mengetahui hal-hal tersebut. Nah itu sih, dan itu menjadi poin penting dan menjadi pembelajaran ibu. Ternyata selain pada saat ibu menjadi seorang mahasiswa ibu belajar tentang ini, ternyata masih sedikit yang ibu pelajari pada saat mahasiswa. Dan menjadi seorang guru juga dituntut kita untuk belajar dan tahu tentang semuanya agar siswa kita juga bisa mengikuti apa yang kita pelajari gitu. Baik, dalam saat ibu berusaha mencari tahu tersebut, ada enggak sih kesulitan yang ibu rasakan? Kalau kesulitan pasti gitu. Ya. Namanya ingin mencari sebuah ilmu, mencari pengetahuan, pasti ada saja kesulitan yang kita hadapi. Entah itu bertentangan dengan waktu, ataupun mungkin dengan kesibukan yang lain. Karena kita tidak bisa juga melupakan tugas kita sebagai seorang guru apa gitu. Tugas dan tanggung jawab wajib kita gitu. Kalau dibilang apa ya? Ya pasti ada hal-hal yang sulit. Namun seiring dengan waktu hal-hal tersebut pasti bisa terlewatkan seperti itu. Nah karena memang hal-hal yang kita lewati sampai saat ini itu kan semua butuh proses. Itu entah itu hal-hal yang sederhana ataupun sulit sekalipun, itu semua kita lewati dengan berproses. Termasuk kita sampai di hari ini duduk di sini, itu semua penuh dengan proses. Nah makanya hal-hal yang sulit itu terasa ringan ketika kita nikmati prosesnya. Itu saja sih. Nah, sedikit informasi buat teman-teman, Ibu Syahrayanti ini merupakan guru yang masih baru sekali di Mantoli-Toli. Mungkin bisa diceritakan Bu, Ibu sudah bagaimana di Mantoli-Toli? Iya, jadi Ibu termasuk guru baru di sini. Saya bergabung di Madrasah Alia Negeri Toli-Toli baru bulan Juli kemarin, jadi masih terhitung 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, ya 3 bulan. Tapi alhamdulillah bisa beradaptasi dengan baik dengan siswa-siswa di sini dengan sangat lancar, sehingga bisa duduk juga di bangku ini pada sore hari ini. Itu sih disambutlah dengan baik gitu. Masya Allah. Nah sebelumnya apakah ibu ini pernah kepikiran akan menjadi pembina di organisasi jurnalistik siswa Mantoli-Toli, atau mungkin sebelumnya sudah niat memang nanti kalau saya di MAN saya mau jadi pembina? Iya, kalau dibilang jadi pembina jurnalistik tidak terbayangkan, karena sebelumnya saya tidak tahu kalau ternyata maksudnya tidak tahu kalau kita akan mendirikan satu organisasi baru gitu. Namun kalau ditanya memang dari sebelum kerja pengen niatnya jadi seorang pembina organisasi tidak di sekolah, di tempat kerjanya. Gitu. Kenapa? Karena ketika saya tidak menjadi seorang pembina juga di organisasi sekolah, berarti ilmu saya selama kurang lebih 5 tahun di bangku perkuliahan dengan berbagai macam komunitas dan organisasi yang saya bergabung, berarti tidak terpakai dong, cuma-cuma. Jadi saya memang niatnya dari awal, ketika memang saya diberikan kesempatan menjadi seorang pembina, kenapa tidak? Gitu. Baik. Nah, saya bertanya lagi nih, kira-kira harapan ibu ke depan bagi jurnalistik, bagi kami anak-anak anggota jurnalistik itu seperti apa sih? Ya, kalau harapan pasti ibu pengen jurnalistik ini ke depannya bisa menjadi ekstrakurikuler yang bisa bersainglah dengan organisasi lainnya gitu, dan bisa menjadi organisasi yang bisa dikenal semua elemen-elemen di luar sana seperti itu. Dan kedepannya Ibu sangat berharap untuk anggota-anggota sekarang bisa mempersiapkan dan mencari bibit-bibit baru yang kalau bisa lebih dari kalian seperti itu. Karena walaupun kita organisasi baru, ekstrakurikuler baru di Mantoli-Toli, orang-orang di dalamnya, anggota-anggota di dalamnya tidak boleh kaleng-kaleng seperti itu. Sehingga bisa bersaing dengan organisasi ekstrakurikuler baru. Namun Ibu mengatakan seperti ini bukan berarti organisasi lain itu tidak lebih baik dari kita. Kita semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun
hadirnya jurnalistik di tengah-tengah Mantoli-Toli, Ibu pengen menjadi pelengkap dari organisasi lain. Ketika organisasi lain punya kegiatan, bisa hubungi ke jurnalistik dan bisa menjadi peran. Sehingga apa? Semua organisasi yang ada di Mantoli-Toli bisa collab gitu. Nah, tadi ketika kita bincang-bincang bersama Andi Ginaya, Andi Ginaya ini sudah menceritakan mengenai ruang lingkup kerja. Jadi ketika ada event-event di Mantoli-Toli, Andi Ginaya ini sudah menceritakan bagaimana jurnalistik bergerak. Nah, bagaimana sih Ibu mengatur waktu di tengah-tengah yang mungkin tiba-tiba ada event yang Ibu sebagai pembina harus membawa anak-anak jurnalistik untuk meliput. Bagaimana cara Ibu mengatur waktu dengan kegiatan Ibu yang lain? Oke, berarti ini bahas tentang manajemen waktu. Iya. Ya. Jadi kalau tentang manajemen waktu saya punya konsep sendiri membaginya, gitu. Dan itu saya gunakan memang dari saya masih kuliah sampai sekarang. Jadi saya pakai sistem penting dan genting, gitu. Ketika itu masih bisa diwakili, silakan diwakili seperti itu. Namun kalau memang berbicara tentang siswa itu sifatnya penting dan genting, karena siswa tidak bisa ditinggalkan, itu. Dan kita sebagai seorang pembina itu tanggung jawabnya kita mereka. Sehingga ada tugas peliputan, apalagi kalau di luar sekolah. Saya selalu bisa selalu menyempatkan waktu untuk mendampingi mereka, karena apabila ada apa-apa di luar, mereka adalah tanggung jawab kita, seperti itu. Namun ada hal-hal tertentu mungkin yang bersifatnya urgent dan tidak bisa saya tinggalkan, itu saya titipkan ke ketuanya untuk jaga anggotanya. Ketika ada hal-hal yang mungkin membuat kalian tidak aman di luar, segera komunikasikan ke pembina, segera telepon seperti itu, sehingga kita bisa langsung ke sana. Dan tempat-tempat yang mereka kunjungi di event-event tersebut pasti kita komunikasikan dengan beberapa guru yang memang ada juga di lokasi tersebut, sehingga walaupun kita pembina tidak ada di tempat, tapi ada guru-guru lain yang memantau seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, Ibu kan sekarang sebagai pembina nih, pembina di organisasi jurnalistik siswa. Nah, kira-kira karakter seperti apa sih yang dibutuhkan menurut Ibu ya, menurut pandangan Ibu sebagai seorang pembina, karakter seperti apa sih yang dibutuhkan untuk jurnalistik siswa Mantoli-Toli? Oke, mungkin lebih ke pembawaan ya. Iya. Pembawaan siswa seperti apa yang dibutuhkan jurnalistik? Iya. Kalau pembawaan sih yang pastinya harus serius, seperti itu. Kenapa serius menjadi poin utama? Karena ketika anak-anak masuk di jurnalistik cuman main-main, cuma jadi ajang lomba untuk pamer ke teman-teman lain, pasti mentok-mentoknya yang mereka dapat itu hanya keserakahan, seperti itu, bukan ilmunya. Namun kalau mereka sungguh-sungguh mengikuti apapun yang ada di jurnalistik, pasti mereka mendapatkan ilmu, dan ilmu tersebut bukan hanya mereka gunakan di sini, tapi mereka gunakan sampai ke depannya. Dan ilmu jurnalistik itu di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan, seperti itu. Jadi cuman satu karakter sih yang menjadi kategori layaknya seorang anggota di jurnalistik, serius. Karena semua siswa di Mantoli-Toli sebenarnya layak untuk menjadi anggota jurnalistik, hanya keseriusannya saja yang membedakan. Nah, kita ini kan seperti yang saya bilang tadi, di jurnalistik siswa itu kami kan merupakan angkatan pertama. Nah, kedepannya pasti akan beregenerasi. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai seorang pembina, pesan untuk teman-teman di rumah yang mungkin kedepannya akan masuk di jurnalistik, bahkan mungkin besok akan menjadi ketua seperti Andi Ginaya. Apa sih pesan-pesan Ibu buat mereka? Ya, buat adik-adik saya, siswa-siswi saya yang tercinta ada di rumah yang mungkin nantinya bakalan nonton podcast hari ini, pesan saya buat adik-adik sekalian, kalau ingin bergabung di jurnalistik itu silakan, gitu. Kita tidak menutup ruang untuk adik-adik sekalian, namun tetap akan ada seleksi alam, gitu. Dan orang jurnalistik itu butuh keseriusan. Ketika kalian dilihat hanya main-main, pasti tidak akan diterima, seperti itu. Dan pesan Ibu, ketika kalian ingin belajar, wadahnya kalian itu banyak, bukan hanya di jurnalistik. Ketika kalian mau belajar tentang videografer, bicara tentang editing, bukan hanya nanti kalian masuk di jurnalistik, namun di YouTube, di Google sekarang banyak menyediakan informasi tersebut. Dan kalau kalian ingin belajar, tempat bukanlah sebuah masalah, seperti itu. Yang penting kemauan dan kesungguhan. Nah, terakhir nih Bu, planning. Apa sih planning jurnalistik ini ke depannya? Ya,
Kalau bicara tentang planning, ya pasti planning kita ke depan itu meningkatkan semua yang ada di sini. Iya. Dan karena kita masih organisasi baru dan peralatan juga masih seadanya, ya planning kita pasti pengadaan alat, kemudian membuat program-program yang mengedukasi semuanya, yang bukan hanya menangkap anak-anak di MAN, tapi juga mengedukasi orang-orang yang di luar MAN, terutama masyarakat. Sehingga selain melalui itu juga memperkenalkan MAN, juga menjadi bahan edukasi MAN untuk masyarakat luas, sehingga fungsi pengabdian pada masyarakat itu berjalan dengan baik. Gitu. Baik, nah teman-teman, tidak terasa sudah cukup lama juga kita bincang-bincang santai bersama Ibu Syahrayanti. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syahrayanti yang telah menyempatkan waktu pada sore hari ini di tengah-tengah kesibukan yang ada. Nah, teman-teman, selanjutnya akan ada narasumber-narasumber yang hebat-hebat lagi selanjutnya. Untuk mengisi waktu kita pada sore hari ini, marilah kita dengarkan bersama persembahan dari kesenian MAN Toli Toli. Oke.
Nah, itulah tadi persembahan dari kesenian Mantoli-toli. Nah, selanjutnya kita bersama dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya nih, yaitu ada Bapak Mukramin yang merupakan salah satu pembina jurnalistik Mantoli-toli. Nah, selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Mungkin bisa diperkenalkan Pak dirinya. Ya. Aduh. Ini susah ini. Perkenalkan diri. Iya Pak. Aduh. Ya. Secara singkat saja ya. Iya. Saya kira rekan-rekan di rumah yang lagi menyaksikan, ya, para hadirin, ya, saya rasa mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama saya, panggil saja ya. Sering dipanggil Pak Mukramin ya. Ya, sekarang berdomisili di Bolan ya. Ya, itu. Ada lagi? Baik. Secara singkat saja. Pak Guru, pada sore hari ini kita akan bincang-bincang santai nih Pak seputar jurnalistik siswa yang ada di Mantoli-toli. Nah, saya mau bertanya Pak. Silakan. Pak Guru kan dulunya merupakan seorang guru sejarah di Mantoli-toli. Nah, pertanyaan saya, adakah perbedaan yang spesifik yang Pak Guru rasakan? Yang dulunya kan sebagai seorang sejarah kan sering mengajarkan sejarah ke siswa-siswanya. Sekarang sudah menjadi pembina di organisasi jurnalistik siswa Mantoli-toli. Perbedaan spesifik yang Bapak rasakan dari kedua hal tersebut, Pak? Ya. Kalau perbedaannya sih ya saya rasa biasa-biasa saja. Karena bukan kali ini saja menjadi pembina, salah satu pembina di ekstrakurikuler ya. Di luar pun sering jadi pembina ya, di luar dari ekstrakurikuler. Namun untuk pertama kalinya ya berada di ekstrakurikuler jurnalistik ya. Jadi nanti di MAN ini. Untuk ekstrakurikuler di luar ya, kebanyakan berkecimpung di pramuka ya, itu saja saya rasakan sih saat ini. Baik, nah Pak Guru ini kan berarti bisa kita lihat kalau Bapak ini merupakan bukan hal pertama menjadi pembina Ya. di jurnalistik siswa Mantoli-toli. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih pandangan Bapak tentang jurnalistik? Sebagai seorang pembina, pandangan Bapak tentang jurnalistik siswa ini seperti apa, Pak? Ya, kalau bagi saya sih ya menurutnya sangat bagus, sangat mendukung dengan hal ini. Karena kenapa? Kita melihat dunia sekarang ya serba IT dan serba apa saja semuanya ada di dunia IT. Ya, kita ingin melakukan hal-hal, misalnya bukan hanya di sekolah saja kita belajar, ya, namun kita perlu belajar dari IT juga, ya. Nah, selain itu, ya banyak hal-hal yang kita pelajari di dalam IT, ya, apalagi yang ingin masuk ke dunia ini, dunia jurnalistik, ya, itu sangat bagus. Nah, bukan hanya di sini kita bukan hanya diajarkan sebagai seorang wartawan, ya, seorang reporter, ya. Di sini juga diajarkan sebagai seorang penulis, ya. Nah, itu. Jadi menurut saya sangat mendukung ekstrakurikuler jurnalistik kalau bisa bukan hanya di MAN ini saja membuka ekstrakurikuler jurnalistik, ya. Saya berharap juga adalah, ya, sekolah-sekolah lain membuka jurnalistik ini. Nah, bukan hanya di MAN ini saja itu. Ya, itu saja. Nah, baik, pertanyaan saya yang selanjutnya nih Pak. Harapan Bapak mengenai ekstrakurikuler jurnalistik siswa Mantoli-toli ini seperti apa sih Pak? Kalau harapannya sih ya ke depan
ini kan dari narasumber tadi yang saya lihat tadi, narasumber dari yang pertama dan kedua, ini kan ekstrakurikuler bisa dibilang masih seumur seumur jagung, Iya. ya. Kedepannya berharap sih ya lebih ekstra lagi ya. Namun sangat diapresiasi karena kenapa, dengan peralatan yang seadanya dan lain sebagainya, tapi semangat adik-adik semua ini ya sangat membara ya, orang bilang ya, masih semangatnya lah ya masuk di jurnalistik ini. Dan kedepannya itu ya saya sih berpikir kita bisa studi banding lah ya, Ya, kedepannya. Karena kenapa, kedepannya ini di era digital ini ya, kita harus pasti berdampingan dengan yang namanya ya itu dunia IT itu. Ya, selain di situ kita bisa studi tour kemana terserah, itu dari pimpinan kita ya, dari pimpinan kita studi tour. Yang ingin lanjut ke nanti setelah dari sekolah, dari tamat dari Mansini, yang ingin lanjut ekstrakurikulernya ya, saya rasa yang mau kuliah ada ekstrakurikuler jurnalistik ya. Nah, di kampus-kampus itu ada ya, namanya LPM ya, Lembaga Pers Mahasiswa ya, namanya LPM ya, Lembaga Pers Mahasiswa. Di dalamnya itu ya berbagai jurnalistik ini ya, itu ekstrakurikuler LPM ya. Seperti contohnya Pak Guru itu pernah menjadi pengurus ya, di salah satu di Universitas Tadulako di FKIP ya, itu jurnalistik ya, namanya LPM Silolangi ya, pernah berkecimpung di jurnalistik ya, kurang lebih 3 tahun ya di jurnalistik kampus. Sampai ada kesan ya, mungkin kesan buruk lah bagi saya pribadi, bagi saya masuk ke dunia jurnalistik ini, bukan sih kesan buruk, tetapi menyenangkan juga ya, meliput sampai hal-hal yang menyangkut tentang dosen pun kita liput. Iya. Akhirnya ya begitu berujung kemana ya, itu ya. Jadi kampus itu akan hidup dengan adanya jurnalistik ini ya. Jadi kalau kalian ingin melanjutkan, bukan hanya di sini, melanjutkan perannya kalian, adik-adik di rumah atau adik-adik di studio yang ingin melanjutkan perannya sebagai jurnalistik ya, saya rasa di kampus banyak ya lembaga-lembaga pers. Baru kita itu dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi kita setiap pers itu ada ID card-nya itu ya, setiap meliput, setiap apa ya kita perlihatkan. Kita punya kode etik loh ya. Jadi jangan takut ungkapkan apa yang ada ya, yang ada di hadapanmu, tapi jangan terbawa oleh perasaan yang kalian sekarang ini ya masih labil ya. Itu Pak. Oke, itu saja kedepannya untuk jurnalistik kita ini. Nah, baik, adakah planning yang Bapak rancang atau mungkin hal-hal yang menurut Bapak perlu yang sudah Bapak rancang untuk jurnalistik siswa Mantoli-Toli? Ya, alhamdulillah sekarang ini ya ada. Ya, sekarang ini di benaknya Pak Guru ini bersama pembina-pembina lain ada hal-hal yang akan menjadi tonggak nanti bagi kalian yang tidak pernah jumpai, akan kalian jumpai ya. Nah, itu berlaku pembicaraan di pembina saja ya. Namun kedepannya diharapkan keaktifan lah ya. Keaktifan. Jadi peran jurnalistik ekstrakurikuler jurnalistik di sekolah ini ya, selain pembina ya pasti para pengurus juga ya, peran aktifnya.
Apalah daya kalau tidak ada yang menjalankan. Ya. Itu sih saya rasa. Nah, yang paling akhir nih Pak, pesan Bapak untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin kedepannya akan masuk ke organisasi jurnalistik siswa Mantoli-Toli. Ya, para pendengar sekalian di rumah atau para penonton di rumah atau yang berada di studio, ya saya berharap kedepannya untuk para siswa di Mantoli-Toli yang sangat-sangat spesifik untuk selain pengurus jurnalistik yang masuk di ekstrakurikuler ini adalah termasuk pengurus OSIS lah, ya pengurus OSIS yang membidangi publikasi, informasi dan publikasi. Jadi sangat-sangat diharapkan itu, ya kedepannya lah ya. Iya Pak. Jadi kedepannya sangat diharapkan partisipasi peserta didik dari OSIS, ya itu di bidang informasi dan publikasi. Itu yang sangat diharapkan. Pengurus OSIS sih sebenarnya yang bisa berperan aktif selain pengurus di jurnalistik, yaitu. Dan untuk adik-adikku yang ada di studio, ya saya berharap ya jangan sampai di sini, ya jangan sampai di sini perjuangan atau kreativitasnya kalian, ya selalu asa dan asa, ya itu saja. Nah, baik, tidak terasa ya Pak, sudah cukup lama juga kita bincang-bincang santai bersama. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir. Di antaranya ada Ibu Syahrayanti dan Andi Ginaya yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan pada sore hari ini. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton pada sore hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube Mantoli-Toli TV. Cayos. Nah, untuk menutup podcast kita pada sore hari ini, marilah kita dengarkan persembahan dari kesenian Mantoli-Toli. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada Kakak Hesti dan teman-teman jurnalistik yang ada yang telah mengundang kami dari organisasi kesenian. Oke, penutup persembahan kami pada sore hari ini ialah menyanyikan Sholawat Badar yang akan dinyanyikan oleh Kakak Dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.